terkaya di Indonesia. Masuk emang? Masuk di Forbes. Forbes. Salah kali. Minum dulu Pak Minum. Mau pakai gelas atau enggak? Enggak usah. Tos dulu. Yoi, kita minum dulu. Air murni Cleo. Iya, Yoi. pasti lebih sehat. Pasti lebih sehat, masuk. Dan energik ya. Dan energik, Pak. Awet nom. Yoi, bagus buat ginjal Anda. Dengan Cleo yang berkomitmen untuk menjaga kualitas air dan kemasannya sudah BPA free. Jadi airnya tak hanya lebih murni dan ringan di badan, tapi juga menyehatkan karena terbebas dari kontaminasi zat BPA. Oke. Pak, makasih ya Pak, waktunya Pak ya. Sama-sama. Saya tuh tiap kali duduk di sini sama salah satu orang terkaya di Indonesia itu saya bingung. Kita kan biasanya kalau nggak ada uang pusing ya Pak ya. Ya. Kalau banyak uang apa nggak pusing? Kan itu kan pertanyaannya Ya. gitu. Kalau kayak Bapak gitu kan dulu kan pasti nggak pernah berpikir lah tiba-tiba ada di titik gini. Pasti kan punya jalan sendiri, pemikiran sendiri. Saya kan dengar riwayat dan cerita Bapak tuh. Ya. Dari keluarga yang ya boleh dikata nol ya. Jadi papa saya ini 02 kali. Boleh sedikit Pak rangkuman cerita biar penonton saya juga agak update. Oh soalnya iya, mungkin jadi nggak semua papa tahu. saya kan memang dari Tiongkok ke Indonesia tahun 48. 48. Nah itu cuma bisa membeli tiket naik kapal laut, ya, tanpa membawa uang sepeser pun ke Indonesia ini. Iya. Jadi waktu di kapal pun dia membantu orang untuk mencuci pakaian, menyiapkan makanan semuanya. Akhirnya mendapat makanan saja Itu dari China ya Pak ya? dari China. Tunggu aku mau tahu Pak, kenapa Kan waktu kena itu dia perang dunia Oh, kedua gara-gara kan waktu itu ya. Mau nyari Iya. selamat ya? Bukan, jadi itu kan sudah usai perang dunianya. Tapi kan Tapi- keadaannya kan tidak bagus ya antara ya Mao Zedong sama Chiang Kai-shek kan tetap ya berperang terus kan waktu itu. Berarti mau cari peluang hidup lebih baik lah ya? Ya, Oke. mau merubah hidup lah. Mau berubah hidup. Sampai Dan nih di papa sebelumnya sudah pernah ke Indonesia. Oh, Oke. Ya. Oke. Ya, jadi Makanya dia jadi pilih tahu, Indonesia. betul. Oke, sampai di Indonesia dia Akhirnya bekerja langsung menjadi pedagang pengusaha untuk hasil bumi. Oh, itu awalnya. Jadi ya? belajar langsung ke petani-petani. Karena papa saya waktu di Tiongkok juga petani. Oke. Jadi di sini belajar dengan petani kan lebih cepat membaurnya ya karena papa petani. Jadi dia selalu win-win. Jadi petani dapat harga yang bagus, dia menjual juga harganya juga nggak tinggi, dia mendapat keuntungan juga wajar gitu. Cari peluang di situ. Iya, jadi bisnisnya terus bertumbuh berkembang. Sempet gede Besar sampai punya rumah, punya sepeda motor zaman itu ya. pada tahun 60-an ya. Oke. Berarti sempet Sudah punya istri juga. Jadi di Indonesia sekitar 3 tahun sudah married. Oke. Berarti udah besar tuh. Ya, sudah punya toko lah. Udah punya toko. Udah punya toko. Nah, yang aku bingung kok bisa pindah ke Cat Avian itu. Nah, itu Papa kan masih WNA. Jadi pada tahun 60 keluarlah peraturan pemerintah Oh, itu yang kalau WNA tidak boleh berdagang, tidak boleh aset-aset juga akhirnya kan dilelang dengan harga yang super duper murah kan. Nah, itu semua sudah dijual tapi kapalnya kan nggak datang. Oh, emang rencananya mau balik ke Tiongkok. Iya, karena udah nggak boleh kan dagang. Terus mau gimana di sini? Nggak makannya? ngelawan atau apa waktu Nggak, itu. itu peraturan kan. Oke. Jadi akhirnya ya nggak punya rumah kan, sudah dijual semua. Uangnya cuma ala kadarnya kan nggak banyak. Jadi akhirnya ya tinggal di emperan Gunung Kawi itu. Kenapa pilih di kaki Gunung Kawi waktu itu? Kan gratis. Di emperan gedung itu kan pakai tiker aja. Anjir. Jadi hujanan, kena panas, semua kena. Bapak udah lahir? Belum. Itu kan tahun 60-an. Oke, lanjut. Anaknya masih 4. Lanjut. Nah, setelah 6 bulan loh tinggal di Gunung Kawi itu, nenek saya atau mertuanya papa kasihan. Yuk tinggal sama mama emak aja di Pasuruan. Papa saya bergening, oke, kalau saya memang kepaksa harus tinggal di sana, saya boleh nggak buka toko Polowijo hasil bumi di depan toko. Oh, kembali hasil bumi nih. Iya, saya join aja 50-50 dengan adiknya mama saya. Tapi kan nggak Jadi boleh. papa saya ini nggak mau cuman nebeng di rumah mertua gitu loh. Iya. Istilahnya dia buka usaha di situ, boleh nggak? Iya, Tapi maksud- keuntungannya dibagi 2. Iya, dia nggak mau hanya cuma numpang, dia mau Betul. ngasih sesuatu kan. Iya. Bagus Dan itu. itu terpaksa papa saya juga mau ke sana karena anaknya kan kasihan loh. Masih ada bayi itu. Kakak saya yang nomor 4 kan masih bayi.
Nah, pertanyaannya Pak, kan itu nggak boleh buka usaha kan saat itu. Ya. Nah, setelah itu udah boleh buka usaha? Pakai namanya adiknya mama kan. Oh. Kongsi 50-50, papa saya yang kerja, tapi kan pakai atas nama adiknya Yang mama penting semua. survive. Oke. Ya, nah Terus? di sana 9 bulan 9 hari, terus papa saya memutuskan sudah ini saatnya diserahkan semua ke adiknya mama. Terus papa saya memutuskan untuk menyewa rumah di Malang. Oke. Nah di Malang itu sewa rumahnya itu cuma 1,5 meter kali 9 meter. Yang dibilang Karena kan- itu yang bekas gang kandang, Dibilang- bekasnya kandang ayam. Karena belum ada cor-coran loh, itu masih tanah. Iya tanah ya. Nah, aku saya tahu. lahir di sana gitu. Oh di situ lahir. Saya lahir di sana tahun 62 kan. Nah, pada saat itu pun papa juga mendapatkan peluang untuk membuka sebuah toko di Jalan Wetan Pasar. Wetan Pasar itu paling rame karena depannya pasar kan. Tapi posisinya tetap belum warga negara asing. Belum. Jadi adik tirinya papa yang WNI. Pakai nama dia lagi. Tapi join. Join. 50-50. Oke, dia yang kerja. Papa saya yang Iya, kerja. papa yang kerja, tapi ini nama orang ya. Iya, nyewa lahan di Wetan Pasar kan. Oke. Ternyata tokonya hanya ukuran 1,5 kali 13. Kecil sih. Kecil, jadi nggak mungkin hasil bumi. Iya. Nggak mungkin hasil bumi. Iya, Nah, iya. karena nggak mungkin hasil bumi, nah, akhirnya papa saya karena waktu di Singosari ya, waktu buka toko mulai 48 sampai 60, itu kan selalu meninggalkan integritas reputasi yang bagus. Sehingga ada 2 pengusaha yang import cat, nawarin ke papa saya, udah yuk jualan cat aja. Lu saya kan nggak ada modal, konsinyasi, saya titipin. Dua-duanya nitipin. Nah, itu papa saya langsung dengan kreatif, dia secara otodidak, dia belajar untuk campur cat. Dia mulai nyampur cat dengan 1 on, 2 on. Dia sudah merasa bisa, nah dia melayanin. Siapa yang mau order cat hanya 1 on, 2 on, dilayanin semua. Tapi posisinya bukan owner. Owner, di Owner? toko kan? Karena dia untuk... catnya kan konsinyasi, sudah dititipin kan? Oke. Owner, titipan kan catnya. Tapi Oke. papa saya kalau ada orang order 1 on, 2 on, dilayanin. Oke. Papa saya kan udah pinter nyampur Iya, cat kan? nyampur itu. Tambah lama, tambah terkenal tokonya. Orang order 1 kilo, 2 kilo. Lama-lama perusahaan juga order minta cat yang warna khusus. Oke. Nah, di situ papa saya akhirnya kan dengan kemampuan dia untuk mencampur, dia bisa membeli warna-warna cat di toko-toko lain yang nggak laku. Bagi papa semua warna kan jadi bagus. Kreativitasnya. Kreativitasnya tinggi. Jadi hanya 2 tahunan papa sudah bisa beli tanah di Jalan Kebalen Malang seluas 250, terus adiknya juga 250, dibangun rumah. Oke, Pak Hermanto udah lahir ya? Udah. Umur berapa waktu itu? 2 tahun. 2 tahun. Oke. 2 tahun. Dalam perjalanannya usaha cat ini berkembang terus. Terus bertumbuh. Bertumbuh terus. Iya. Ada kesulitan nggak saat itu? Yang signifikan yang akhirnya membuat goyang segala macam? Nggak ada. Nggak Jalan ada. aja mulus Jalan nih, ada. Pak Hermanto. Tapi memang papa saya waktu masih miskin itu, tahun 60-an itu, papa saya memang hidupnya itu super duper hemat. Jadi dia makannya itu cuma makan nasi jagung, ya, ikannya cuma ikan teri, sayur, ya, loba asin. Tapi papa saya beli emas 1 gram, 1 Iya, gram ditaruh di omplong ya. Dia nabung terus karena dia kepingin obsesi ingin punya usaha. Iya. Nah ini kan Pak Hermanto kan tumbuh akhirnya kan. Iya. Sekolah, punya kehidupan. Pak Hermanto ini kan kalau aku lihat dari banyak sekali podcast selalu melihat papa dan mama ini sebagai role model. Betul. Nomor 1 lah Iya. ibaratnya. Pernah nggak sih Pak Hermanto waktu masih dalam proses itu kan nggak langsung melihat mereka sebagai, wah saya bangga sama papa segala macam. Pasti kan kayak banyak pertanyaan dari seorang anak-anak kan yang bertumbuh. Mengalami itu nggak Pak Hermanto? Enggak, saya selalu respect, hormat, dan bangga sama papa mama saya. Jadi mulai kecil pun saya sudah belajar sama papa mama. Pertanyaannya kenapa ya Pak ya? Maksudnya kan biasa seorang anak itu kepada orang tuanya pasti ada komunikasi yang tidak tersampaikan, salah mencerna, salah perspektif, pasti ada dong gitu-gitu. Kalau Ya. Pak Hermanto tidak mengalami itu? Tidak, karena saya tiap malam tidurnya sama papa mama. Saya ini tidur sama papa mama sampai saya usia hampir 11 tahunan. Ya. Oh. Jadi saya selalu tiap malam tuh diceritain sama papa. Jadi meskipun
bertemu hanya malam, tapi sangat intens, sangat dekat ya. Jadi saya tahu papa mama itu melakukan semuanya itu untuk anak-anaknya. Iya, berarti kan kalau kita lihat hubungan papa sama Pak Hermanto dan mama itu kan deket ya. Dekat. Kan biasanya orang kalau lagi mengejar sesuatu itu kan dia suka lupa gitu kan hubungan dengan anak kan Pak Hermanto Ya. tahu sendiri. Berarti itu Pak Hermanto tidak alami ya? Tidak alami, karena papa saya, mama saya itu selalu menunjukkan cinta yang luar biasa kepada anak-anaknya. Sampai saya pada saat usia 7 tahun papa mama saya berobat ya, saya berdoa sama Tuhan ya, saya ngomong, Tuhan kasih usia yang panjang untuk papa mama saya, sebagai gantinya kurangin usia saya. Berdoanya seperti itu. Jadi memang demikian cinta saya kepada papa mama gitu ya. Karena mereka memberikan itu dan sampai ke Pak Hermanto. Betul. Kan tidak semua orang tua ngelakuin itu. Iya. Apalagi kalau kita tahu kita ngejar ambisi, ngejar kaya, itu kan udah membuat kita lupa bahwa sebenarnya kita ngelakuin ini buat keluarga. Ya. Tapi kita beralibi sampai akhirnya kita melupakan keluarga dalam proses itu kan. Kebanyakan pengusaha begitu ya. Iya. Karena apalagi pengusaha yang dulunya miskin, terus habis itu menjadi sukses. Nah, bagi dia tidak ingin anaknya itu mengalami hal yang serupa. Jadi facility itu diberikan berlimpah. Ya, akhirnya malah membuat anaknya itu rusak kan. Iya, itu Jadi benar. dia meracunin anak itu. Secara tidak langsung ya? Tidak saya alamin sih. Jadi saya dididik oleh papa mama saya dengan penuh cinta kasih ya. Tetapi apa yang saya peroleh itu saya harus membayar loh. Jadi saya waktu membeli saham perusahaan, saya harus bayar pakai uang saya sendiri. Iya, aku Saya juga. membeli rumah, membeli mobil, nggak ada yang dikasih. Nggak ada gratis. Nggak ada yang gratis. Nah, papa saya itu mendidik udah. Kenangan yang paling Pak Hermanto ingat, ya maksudnya menjelang akhir gitu sama papa sama mama. Mama kan masih hidup ya, papa yang udah berpulang Iya. ya. Apa yang Pak Hermanto selalu pegang akhirnya Pak Hermanto selalu bawa sampai sekarang sama dari papa itu? Papa selalu berpikiran positif ya. Itu satu. Dan kalau saya merundingkan segala sesuatu, saya mau ekspansi, itu pertanyaan papa, kenapa kok cuma 2? Kenapa nggak 5? Kalau saya 5, kenapa nggak 10? Jadi saya diberi tantangan terus bagaimana kita supaya impian itu lebih besar lagi gitu, 2-3 kali lipat gitu. Dia sengaja lakuin itu. Sengaja, selalu begitu. Jadi menurut saya luar biasa. Papa di usia sampai 85 pun masih ke kantor, masih ngeliatin, mau tanya omset, tanya perusahaan bertumbuhnya berapa persen. Jadi dia terus memacu supaya kita itu tidak di area yang zona nyaman gitu ya. Kalau kita rangkum ya sederhana dong. Berarti jadi gini, ada orang kan yang memang dia pengen sukses untuk ngasih lihat orang dia punya harta berapa banyak ya. Untuk sebagai pembuktian mungkin dari kekecewaan masa lalu. Ada orang yang pengen sukses hanya sebatas bertahan hidup. Ya. Karena dia pengen mencari peluang untuk memperbaiki hidupnya. Pak Hermanto sama keluarga kayaknya lebih ke arah yang ini. Pengen memperbaiki hidup dan segala macam. Tapi kan tidak disangka ternyata sekarang asetnya besar sekali dan bahkan menjadi salah satu orang paling kaya versi majalah Forbes. Nah, akhirnya Pak Hermanto ini sebenarnya kalau orang pengen tahu tuh Pak Hermanto nyari apa? Kan uang banyak nih Pak ya. Mau makan apa aja bisa. Mau pakai gaya apapun bisa gitu kan ya. Apa yang Pak Hermanto cari buat diri Pak Hermanto sebagai individu dan apa yang Bapak Hermanto ingin kasih ke orang lihat sebagai seorang individu? Ya, saya ingin kita hidup kan cuma sekali ya. Bagaimana dalam kehidupan saya ini saya juga bisa berbagi ya. Jadi contohnya saya mempunyai impian untuk menciptakan 1 juta entrepreneur di Indonesia. Ya, itu aku tahu. Ya, jadi kita punya dampak gitu ya. Karena kalau kita menularkan kesuksesan kita kepada satu orang, itu kita akan merubah nasibnya kan. Iya. Tapi kalau kita bisa menularkan kesuksesan kepada masyarakat, kita akan merubah nasib bangsa. Iya. Keuntungan apa yang Bapak dapat dari program itu? Kebahagiaan. 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 Kita bahagia sekali kalau lihat seseorang itu bisa meraih kesuksesannya, impiannya. Iya. Dia bisa nyekolahin anak, bisa membeli rumah, bisa hidupnya meningkat. Nah, itu kan sesuatu yang bagi saya, wow, ikut senang, ikut gembira. Gitu. Apa itu kunci Bapak bisa sukses juga kali ya?
Oh, Ketika Bapak bahagia melihat orang lain itu menjadi lebih baik. Iya. Berarti kalau kita punya sifat ini bahagia ngelihat orang itu kenapa-napa, itu tidak bagus dong Pak ya? Oh iya dong. Nggak bisa sukses itu? Nggak bisa. Nggak bisa sukses ya? Menurut saya ada 3 tipe kan ya. Tipe dari pengusaha, ataupun karyawan, ataupun dari pejabat. Itu menurut saya ada 3 tipe aja. Kalau tipe yang pertama itu yang profit oriented. Dia selalu hitung-hitungan. Oke. Jadi kalau dia itu karyawan, dia bayangin, gaji saya cuma 5 juta. Pulang jam 5, tank ya dia go lah. Kerjaan selesai nggak selesai, ditinggal sama dia. Bayaran saya cuma 5. Iya. Nah, pengusaha juga sama. Dihitung-hitung, rugi. Ngapain saya jalan rugi nih? Nggak usah lah. Nggak usah. Nah, kedua, itu yang passion oriented. Jadi dia punya passion, punya gairah untuk memberikan yang terbaik. Jadi kalau karyawan, dia harus menuntaskan kerjaan itu sampai excellent. Melebihi dari apa yang diinginkan oleh majikannya misalkan. Iya. Pengusaha pun juga sama. Wah, saya harus do the best supaya customer saya ini happy. Nah, Ini orientasinya beda nih sama yang orientasi tadi. beda. Pejabat pun juga sama. Dia mementingkan untuk bagaimana wilayah rakyat yang dibawahinya itu bisa semakin sejahtera. Iya. Nah, kalau ini yang dia lakukan, yang nomor 1 itu akan mendatangin otomatis. Kalau karyawan dia seperti itu ya pasti gaji, dia punya jabatan kan pasti dinaikin dong. Kalau enggak ya dia pasti diambil oleh kompetitor kan ya. Iya, betul. Pengusaha juga sama. Wah, customer semakin banyak. Antri-antri mungkin. Bagaimana tapi kalau misalnya passionnya dia nih, yang tadi yang nomor 2, passionnya dia, passion oriented ya kan. Dia memberikan inisiatif, dia bekerja lebih baik untuk memberikan hasil kerja yang bagus ya. Yes. Supaya orang lain senang dan lain-lain. Tapi passionnya dia ini bukan sesuatu yang menguntungkan. Enggak, ini harus yang bermanfaat tentunya. Oke. Harus yang bermanfaat bagi banyak orang. Bermanfaat. Iya, bukan untuk egonya sendiri. Oke. Ya, Jadi harus itu baru bermanfaat. impact-nya itu kan baru dia akan mendapatkan. Oke. Berarti ketika kita melakukan sesuatu yang memiliki passion di dalam, Ya. entah hobi, Ya. kesukaan, interest, dia harus memberikan manfaat buat orang lain. Iya. Bukan Jadi, hanya diri sendiri. dari passion-nya tadi dia asah terus sampai dia menjadi ahlinya kan, menjadi expert. Nah, Oke. sehingga mempunyai dampak yang bermanfaat bagi orang lain, ya tentu dia akan mendapatkan yang nomor 1 tadi gitu. Bagaimana dengan kondisi zaman sekarang tentang mental isu anak muda? Kan Pak Herman tuh pasti udah tahu ya. Ya. Sekarang ini kan banyak sekali anak-anak muda yang kalau kerja dikit-dikit kena mental isu katanya. Mental health ya. Jadi mental health. Pak Herman tuh tahu nggak itu? Iya. Jadi minta gajinya tinggi, Ya. tapi baru kerja gini-gini udah kena gini, dia ngerasa ya beda dong zaman dulu sama zaman sekarang gitu. Ini arahnya bisa kemana ini kalau kayak begini anak mudanya, Pak? Ya, menurut saya memang mindset-nya ini yang harus dirubah dulu ya. Jadi mindset-nya ini memang harus positif ya. Iya. Jadi dia harus punya perjuangan juga. Nggak ada kesuksesan itu yang instan gitu. Iya. Jadi harus melalui sebuah proses dan perjuangan untuk mendapatkannya. Betul. Karena kalau dia hanya langsung dapat gini kan akhirnya juga tidak menghargai itu yang didapatkan itu kan ya. Iya. Jadi ya tetap harus butuh proses dan perjuangan. Nah itu yang akhirnya fondasinya menjadi kuat dan dia semakin sehat dan semakin besar nantinya. Iya, tapi kan dalam proses itu Pak, mereka bilang, iya Pak saya ngerti Pak, tapi saya butuh healing juga ini Pak dalam prosesnya. Healing, saya bentar-bentar saya kena mental isu nih, mental health nih, saya perlu healing. Nah kalau begini terus ini Pak, begini terus polanya nih, ini kemana gitu loh Pak? Kalau dari nyari pengalaman. healing juga jangan yang menghamburkan uang, yang mungkin bisa ke pantai ya, atau naik gunung, yang mungkin biayanya juga disesuaikan dengan pendapatan dari 5% punya pendapatan atau berapa, jangan dihambur-hamburin kan. Tetap harus ada yang ditabung atau yang diinvestasikan. Iya. Supaya masa depan dia itu semakin bagus kan. Iya kan kalau kita lihat kan sebenarnya anak muda sekarang kan kalau dalam bekerja mereka mau nyari kerja segala macam. Tapi kalau dalam bekerja daya tahannya itu yang akhirnya tidak lebih baik daripada mungkin kalau kita bandingkan ya dengan orang zaman dulu. Tapi mereka punya kelebihan lain nih. Mereka lebih pintar, lebih apa segala macam. Tapi isu yang sama terjadi dari zaman dulu sampai sekarang Pak. Manajemen keuangannya. Kenapa banyak sekali orang-orang itu, maksudnya dia gaji 5 juta, pengeluarannya itu
bisa sampai pinjol. Iya. Tahu kan, Pak? Tahu. Terus sekarang ini kan pinjol itu kan apa isu pinjol sekarang? Isunya karena pinjol, jadi BI checkingnya tuh jadi jelek, terus nggak bisa KPR. Iya. Ya. Itu benar, Pak? Itu bahaya sekali. Itu benar, Pak? Ya, jadi memang seharusnya kalau pendapatan 5, ya tetap di-saving dulu 1 juta atau 1,5 juta, baru yang 3,5 itu untuk kehidupan dia. Seharusnya harus disiplin ke sana ya, supaya dia bisa punya tabungan yang akhirnya dia bisa mempunyai impian apa yang mau diraih, dan dia juga sudah punya modal kan. Bapak dulu gimana? Oh, saya hidupnya sangat hemat. Pengeluaran, maaf Pak, di luar konteks dikit ya. Pengeluaran Bapak dalam sebulan ya, di luar untuk urusan yang investasi atau bisnis. Saat ini. Pribadi ya. Saat ini. Untuk pribadi lah gitu. Kalau yang saya pakai dalam sebulanan ya paling berapa juta aja saya. Puluhan nyampe? Nggak ada kali. Nggak ada. Berarti gua udah pasti nih, angka gua udah benar. Saya 4,5 Pak soalnya. 4,5. 4,5 juta saya. Olive tahu itu. Iya. Ada nggak Bapak lebih dari 10 juta gitu? Nyampe di luar ini ya, yang bukan untuk kebutuhan keluar ya, untuk Bapak sendiri aja Oh, gitu. nggak ada. Misalnya, Tapi kalau pakaian semua yang beliin istri ya? Iya, itu kan Saya untuk Saya nggak ikut Iya, beli, itu nggak kan pernah beli saya. ibaratnya Bapak nggak pakai baju ini juga nggak apa-apa kan Pak? Nggak apa-apa. Nggak masalah kan? Nggak masalah. Ya ini kan hanya untuk kebutuhan Iya. karena Bapak ini seorang Iya. pengusaha dan ketemu orang dan lain-lain kan Betul. Pak ya. Nah kalau makan sendiri. Makan saya suka yang sederhana-sederhana. Makanan Indonesia. Mana ada yang mahal ya? Paling mahal ya kepiting lah ya. Tapi kepiting saya kan nggak berani makan terlalu sering juga ya. Paling sebulan sekali kan. Mobil juga. Mobil Rolls Royce nggak mau gitu apa gitu Pak? Ya ada, tapi itu kan nggak beli terus-menerus ya. Bapak beli mobil mewah itu lebih kepada Bapak pengen ngasih tahu orang kalau Bapak itu kaya raya atau itu ada sebuah statement yang berbeda? Ayah saya ini kan hidupnya sangat hemat ya. Suatu hari dia itu masuk ke kamar saya. Dia minta saya beli Rolls Royce. Belilah Rolls Royce yang paling saat mahal. ini udah sukses ya? Ya, itu tahun 2000 berapa itu ya? Kira-kira 2015-16 ya. Iya. Baru-baru aja kan berarti. 6 tahunan yang lalu lah. 6-7 tahun yang lalu lah. Saya heran loh, Pak, ngapain Pak? Kamu mesti beli, kamu nikmatin lah, kamu beli. Terus saya ngomong, apa ya Papa ini? Saya masih heran karena Papa saya itu nggak suka beli mobil-mobil yang begituan ya. Iya. Karena baru ditawarin kan, terus keluar nanti balik lagi. Ya Pak, sudah pesen. Belum Pak. Loh, kamu beli. Disuruh beli. Suruh beli saya. Oke. Terus Jadi ya saya memang ya udahlah, saya ngomong beli ya belilah, saya beli satu kan akhirnya. buat nyenengin Papa berarti jatuhnya. Iya. Ya. Papa heran saya, bener. Karena Papa saya bukan orang yang suka foya-foya kan. Terus maksudnya Papa suruh Pak Hermanto beli? Suruh saya nikmatin maksudnya. Oh, poinnya itu. Iya. Oh, berarti ini orang nggak jarang menikmati hasil kekayaannya. Bener ya, Bosan? Itu ada istrinya di sana. Bener ya? Hah? Ini bisa sedikit-sedikit kesini bisa pelit loh. Oh iya. Bisa loh. Bisa. Tapi Bapak kan terkenal dermawan loh. Banyak sekali. Mungkin uang yang Bapak keluarkan, aset yang Bapak keluarkan untuk bantu orang lebih banyak daripada pengeluaran Bapak pribadi selama puluhan tahun loh. Saya serius loh. Pasti. Ya. Tapi kan nggak semua orang begitu, Pak. Iya. Ya ngapain saya bantu orang pengeluaran sebanyak itu? Mending saya nikmatin. Iya. Iya kan gitu kan? Iya. Jadi gini, memang saya ini pernah ingin beli satu minuman gitu ya. Saya kan tahu minuman itu kira-kira 5.000 gitu Iya. ya. Saya sudah masuk tuh ke supermarket ini tapinya. Iya. Saya masuk, kok 15.000? Itu saya keluar loh. Saya keluar. Jadi saya nggak jadi beli kan. Tapi in another case ya, saya makan di food court kan. Ya, itu kan ada satu orang yang ngelayanin di food court ini, kan sibuk dia. Saya ngomong, Mbak, tolong fotoin saya dong sama ini teman-teman. Wah, iya. Terus dia taruh, dia kan bantu foto. Mbak jualan apa? Oh saya jual kopi gitu. Berapa kopi satu? 30.000 dia ngomong. Boleh nggak saya tawar? Ya berapa Pak? 100.000. Oh boleh sekali dia. Ya udah, yuk kasih saya kopinya. Saya kasih dia.
Kan saya senang gitu. Kalau ngasih orang Bapak Ngerti ya? royal. Saya senang kan dia. Iya, saya ngerti kalau ngasih orang Tapi Bapak saya- royal. Bukan, saya ngomong, ini kok 3 kali gitu. Saya nggak bisa terima gitu. Iya. Tapi kalau ke pedagang kaki 5 atau apa, saya nggak pernah Iya, nawar lah. ngerti pada tempatnya. Tapi kalau buat Bapak sendiri, Bapak ibaratnya apa ya? Terlalu ngiket, ini kenceng banget Oh iya, gitu. iya. Itu benar. Itu prinsip yang memang udah Nggak bawaan. tahu ya, udah bawaan ya. Lebih senang bawaan. ngelihat orang lain menikmati hasil dari apa yang Bapak punya daripada Bapak sendiri menikmati. Ya, saya ada satu perusahaan yang terus ini purpose. Yang ketiga tadi saya belum cerita kan. Kalau tipe yang dari satu profit, kedua passion, yang ketiga itu kan purpose. Yes. Purpose itu sesuatu yang sangat mulia, yang tidak memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan semua hal orang lain ya. Iya. Jadi kalau pejabat itu ibarat dia ini memikirkan seluruh rakyat. Dia bisa punya proyek-proyek MRT, dia bisa punya proyek infrastruktur, punya proyek jangka panjang semua ini. Yang menikmati kan the next leader kan, Generation, pimpinan ya. yang The akan next datang, leader bukan tuh. dia. Betul. Dia cuma 5 tahun pasti Udah ganti. setengah mati, nggak selesai itu proyek. Nah itu purpose. Dia memikirkan sesuatu yang besar bukan untuk diri sendiri. Iya. Pengusaha juga sama. Seperti contohnya kalau di Indonesia kan ada Gojek. Gojek itu kan juga bagaimana ini pengendara ojek ini sama penumpang ini sama-sama happy, akhirnya sama-sama mendapatkan keuntungan. Iya. Dia sendiri nggak ada, cuman buat platform aja. Tetapi akhirnya kan, wah luar biasa sekali impact-nya. Akhirnya yang profit datang, yang purpose datang, nilai perusahaannya nggak ada luar biasa sekali. Betul, Kan begitu kan? Iya, tapi nggak nyangka kan? Nggak nyangka. Nggak Nah itu nyangka. purpose. Purpose itu sesuatu yang you nggak nyangka, itu yang tertinggi. Nah saya punya bisnis juga seperti itu. Ada bisnis saya yang terus berbagi, dan 10 tahun saya rugi, losing money. Tapi waktu saya banyak. Ini saya dengar ceritanya sama nih, Pak. Kalau ini passion ini Mas Ian. Ini passion. Masih passion. Ini saya dengar foundernya istrinya ya. Istri saya. Ini kan ada ceritanya nih. Ya. Cleo, ya? Ya. Busan, ya? Ada kan ceritanya? Omset 75 juta ini sebulan waktu kami akuisisi itu. Jadi kan ceritanya aku tahu nih, coba luruskan. Itu kan waktu itu lihat pabrik di Surabaya. Pabrik Iya. terbengkalai kan? Iya, pabriknya masih omset 75 aja Iya, sebulannya. kenapa dibeli pabrik itu waktu itu? Waktu itu saya melihat perusahaan market leader itu omsetnya 1 triliun ke atas. Ya tapi itu kan Kan itu membuat saya, wah ini kan di Indonesia, masa kita produk lokal nggak bisa ngalahin yang meskipun perusahaan asing kan di Indonesia, kita harus bisa dong ngalahin gitu. Oke. Jadi impiannya itu sangat besar. Oke. Bapak melakukan beberapa hal kepada satu produk nih. Kita bicara satu produk ini ya, Cleo ini ya kan. Pasti kan additional pengeluaran, Bos. Nggak mungkin nggak dong. Yes. Air murni, berarti kan Wah, kalau masuk prosesnya kalau setengah mati. kita logika dulu ya, masukin 1.000 liter, keluarnya nggak bakal 1.000 nih. Enggak, Karena murni. 60-70 aja. Betul dong, udah Iya. rugi sekian nih. Betul. Oke. Kan kalau saya sebagai pengusaha, Pak, saya akan pikir, ngapain? Rugi. Ya. Bapak berpikirnya gimana? Enggak, saya untuk customer. Karena customer kita anggap family kami juga. Kasih yang terbaik. Datang dari mana pemikiran ini? Ini yang saya Itu- bingung itu gitu loh. udah Ini datang kebiasaan- dari pencitraan, datang dari emang mindsetnya. kebiasaan mindset diajar oleh orang tua saya, oleh papa, mama, bahwa customer itu harus diutamakan. Bagaimana kalau misalnya proses itu akhirnya tidak menguntungkan dan rugi terus, Pak? Ini rugi terus saya, sampai 5 tahun itu. Rugi terus sih, bener. Udah investnya ratusan M, tapi rugi terus. Baru kali ini gue dengar orang ngomong gue rugi, dia ketawa, dia bangga loh. Iya. Berarti merugi cukup lama, Pak ya? Iya. Jadi istri saya ini bekerja mulai pagi sampai malam-malam, jam 8, jam 9 malam. Hasilnya rugi. Hanya untuk membuat masyarakat kita itu lebih sehat. Iyalah, kami kan ingin begitu ya. Nah, Bapak percayanya nih apa akhirnya? Bahwa suatu hari nanti masyarakat kita sadar bahwa, oh Cleo ini air murni, yang Ya. peduli sama kita. Betul. Mereka itu tidak ngejar untung dulu, tapi kepengennya kita sehat dulu. Nanti untungnya mereka belakang. Bapak percayanya begitu maksudnya? Iya, dan saya sendiri sebelum minum Cleo ya, saya ini selalu sariawan. Sariawan itu Iya. champion ya. Tahu. Jadi kalau ke luar negeri kemana, itu Haufungsan, ada Enkasari, ada Albutil, ada Iya, Kenalog. iya. Saya bawa semua itu. Jadi lengkap. Jadi saya selalu memakai gitu. Tapi setelah punya produk Cleo ya, Iya. akhirnya saya minum terus.
saya merasa, loh, saya kok nggak pernah sariawan. Saya sikat gigi, ketusuk, nggak apa-apa. Saya kegigit, nggak apa-apa. Jadi saya ngomong, wow, memang kelebihannya luar biasa ini Clio ini. Bapak udah Dan jadi... waktu ini saya taruh di dashboard mobil ya. Iya. Kalau dengan air yang lain, itu kalau kena panas matahari, kan airnya panas. Clio tetap dingin. Iya. Jadi saya merasa, wah ini sudahlah. Saya sendiri mendapatkan buah hati istri ya. Luar biasa. Ini harusnya istri yang ngomong di sini. Istri, tapi suami yang akhirnya bicara. Tapi saya istri saya kalau keluar negeri, bawanya selalu Clio loh. Dia hitung loh, 1 hari minum berapa, dia bawa sampai berdos-dos itu ya. Ini opernya sampai banyak ya. Ini kita kayak lagi di promoin Clio. Karena emang lagi bicara, ini emang seputar itu. Karena memang gue waktu itu sempat ke pabriknya, gue agak bingung. Kok ini orang ada gila-gila, maaf ya Pak ya. Iya. Ini belum bisnis sudah rugi. Tapi kan kita kan mau cari ilmunya, iya kan? Iya. Ilmunya itu berarti di sini adalah you do your best for others. Yes. Semesta ini tahu. Iya. Semesta akan memberikan kebaikan buat kita. Dan bentuk kebaikan itu ada macam-macam kan Pak. Iya. Tapi kalau orientasi kita udah di money oriented, maka kita akan kehilangan poin-poin baik nih dari keseluruhan hal gitu kan. Iya, jual beli akhirnya. Betul kan? Dan itu kan akan bicara tentang sesuatu yang instan. Dan instan ini adalah sesuatu yang akhirnya cepat naiknya, cepat hilangnya. Betul. Ini ada yang saya pengen bahas Pak, mengenai kemarin lagi tren banget di TikTok ya. Itu apa ya kemarin? Money laundry ya? Iya. Jadi gimana, coba lu jelasin sama Pak Hermanto. Jadi ada satu produk skincare, dia menjual produknya dengan sistem live, dan dalam 3 hari dia bisa mendapatkan omset miliaran rupiah. Oke. Jadi apakah ini masuk akal dari sisi bisnis Pak? Nah ini kan Bapak ini pebisnis ya kan? Iya. Ini make sense apa enggak? Dan arahnya kemana kira-kira Pak? Apakah real? Kalau real kita bilang real kan gitu kan arahnya. Jadi memang dengan adanya pandemi ya, ini merubah banyak orang yang ibu rumah tangga atau yang nggak punya latar belakang bisnis bisa menjadi pengusaha-pengusaha yang sukses dengan berjualan online. Karena online ini kan keuntungannya sangat tinggi ya. Karena betul. Ini kan langsung dari produsen langsung ke konsumen. Dia memotong mata rantai yang demikian panjang sehingga marginnya memang tinggi. Jadi kalau omsetnya dia bisa gulung terus, itu saya memang tahu ada yang omsetnya sudah ratusan miliar, ada bahkan yang triliunan. Serius, itu Pak? Ada. Dan keuntungannya net profit after tax itu 30%. Dari sekian ratus miliar ini ya, puluhan miliar ini. Keuntungannya 30% itu net. Jadi memang tinggi sekali keuntungannya karena dia kan memangkas biaya-biaya yang tidak yang di perusahaan-perusahaan konvensional ya. Iya. Dan memang karena perusahaan ini tumbuhnya sangat cepat. Memang yang perlu dihati-hati ya, dia bisa menjaga nggak revenue yang setinggi itu, karena persaingan kan juga hebat sekali ya. Itu kan ada ribuan perusahaan yang sejenis ya. Iya. Jadi persaingannya juga hebat. Jadi kalau dia sampai kalah, ya pasti tergantikan dengan yang lain dalam waktu yang sangat singkat. Tapi kalau misalnya omset bisa miliaran dalam sehari Pak ya, itu masuk akal aja gitu Pak. Ya, terjadi kan itu ya. Itu terjadi ya. Bapak tidak punya pertanyaan di situ? Maksudnya masuk akal? You bisa cek gitu ya. Di perusahaan-perusahaan yang online itu penjualannya berapa kan tercatat terus itu. Yang saya tahu untuk sebuah bisnis yang established, sehat, dan memiliki prospek future yang bagus, itu perlu mengalami proses dulu. Betul. Kalau tiba-tiba kita melakukan satu usaha dan tiba-tiba dia untungnya gede, saya sebagai pelaku usaha aja nih Pak, saya deg-degan Pak. Ya. Ini kenapa ya? Memang resikonya juga tinggi. Iya. Jadi kalau ada perusahaan yang lebih besar, keuangannya juga lebih solid ya, tenaga SDM-nya juga lebih berpengalaman, itu dia bisa datang dengan kelebihan-kelebihannya itu. Dia bisa ambil semua itu omset-omset yang di online itu. Jadi memang bisa juga diambil dengan cepat juga. Kalau itu dilihat dengan perusahaan-perusahaan yang besar ya. Yang spesialisnya juga di online loh. Iya. Berarti kan sebenarnya kalau offline ini lebih apa ya? Lebih mature dan tidak mudah untuk orang ngambil juga. Iya, dan kita kan
perjuangannya lama ya. Iya Pak, dan biasanya kan yang makan beginian orang yang purpose-nya itu yang pertama tadi Bapak bilang money oriented, profit oriented. Iya. Karena gampang banget. Makanya kalau yang cepat naik itu juga cepat turun. Betul. Itu rumus tetap berjalan sih. Betul. Tetap ada sih. Betul. Oke, kita kembali ke yang ringan-ringan aja. Ini udah agak berat ya. Ini ada yang bertanya, title Crazy Rich. Oke, kan Bapak kan dikenal sebagai Crazy Rich Surabaya. Bapak suka atau tidak dengan title itu? Nggak suka. Saya kena crazy-nya aja saya sudah nggak suka. Crazy kan gila. Gitu. Apa yang membuat Bapak nggak suka kalau pada dasarnya? Rich saya juga nggak suka. Jadi waktu Forbes ada kontak saya ya, dia mau memasukkan nama saya juga, nama kakak saya. Saya ngomong, boleh nggak kita nggak usah dimasukin? Mereka ngomong, wah kenapa? Kami sudah punya data-data nih. Bapak punya perusahaan-perusahaan kan sudah banyak yang terbuka kan? Iya, TBK semua kan? Iya. Bisa sih kalau Bapak nggak mau masuk, tapi Bapak bisa kasih pernyataan nggak kalau ini semua bukan milik Bapak? Gitu. Loh, gimana ya? Kok malah jadi gue yang harus? Apaan sih? Iya, gue juga pasti gitu, bener Pak, bener. Apaan sih lu? Orang kagak mau masuk, kenapa jadi? Iya, terus. Ya udahlah, saya ngomong ya udah yuk gabungin dah, family aja dah. Saya jadi ngomong. family aja gitu. Iya, saya ngomongnya ke arah sana. Iya. Jadi Karena sesungguhnya orang kaya di Indonesia ini kan banyak yang Betul. tidak terdeteksi ya. tidak Karena mau juga perusahaannya masih perusahaan tertutup. Kalau tertutup kan nggak kelihatan kan. Iya. Nah, saya dengar ini istrinya Densu kan juga triliuner. bukan. Itu kan nggak kelihatan juga karena nggak tempat terbuka. dia bekerja ada seorang laki-laki yang berkarisma itu ya kan. Gitu, Bapak itu yang triliuner, istri saya juga kerja di sana ya kan. Tapi kan dia juga TBK juga udah terbuka gitu. Nah, di sini kan poinnya berarti kata crazy rich itu bukan suatu yang Bapak banggakan ya. Jadi tiap kali orang nyebut Bapak crazy rich, Bapak kesel dong ya? Ya. Jujur, Saya cuekin aja, saya biarin aja. Ada ide aku mau tahu dikit Pak sebelum saya agak pergi lagi aja. Pak, Bapak seorang yang saya lihat penuh senyum, positive vibes. Tadi Bapak cerita background Bapak segala macam. Kita bisa nangkap nih segala sesuatu yang baik dalam kehidupan Bapak. Tapi Bapak punya nggak kekecewaan-kekecewaan as a human ya? Karena kita ngelihat ini Bapak belum jadi manusia utuh kalau belum ada kekecewaan gitu. Atau kondisi yang Bapak sangat terpuruk dalam hidup. Ada di mana itu? Saya mengalami kegagalan di dunia bisnis juga ada, tapi kan tidak mengganggu kami punya main bisnis ya. Kegagalan dalam bentuk apa nih Pak? Salah investasi, ketipu? Salah investasi. Hilang berapa? Terlalu agresif. Jadi masuk ke bidang-bidang yang kami tidak paham. Hilang banyak Pak? Banyak. Berapa? Maaf kalau boleh tahu. Ya bisa jutaan dolar dalam satu perusahaan. Padahal pada saat itu saya buat pabrik kayu, buat pabrik kulit, pabrik disket, pabrik resin, dalam waktu yang bersamaan. Ratusan miliar ya? Jutaan dolar pada saat Jutaan itu ya, dolar tapi dolar kan itu. masih 2000-an Oh, kan. yang dulu ya? Tahun 88 itu ya. Hilang itu Pak? Saya tutup satu-satu itu. Tinggal resinnya aja yang masih ada karena itu masih ada kaitan dengan avian. Depresi dong? Oh enggak, itu pengalaman. Kalau kekecewaan Bapak pribadi sebagai seorang individu dalam hidup, ada nggak punya kekecewaan? Mungkin di ghosting cewek, nggak mungkin ya? Nggak ada. Soalnya istri pertama ini cinta pertama kan ya? Iya. Jadi istrinya tuh Pak Hermanto adalah cinta pertama yang dia nikahi yang sampai sekarang. Betul. Cuma kan lucu nih Pak, biasanya orang kalau belum sukses nikah, dia biasanya setia. Tapi begitu udah punya uang banyak, biasanya suka nggak setia. Pak Hermanto pernah tergoda? Adakah DM dari sugar baby? Yang kayak, halo Koko, gitu. Karena saya terbuka kan sama istri kan. Oh, istri baca juga DM dari Pak Hermanto ya? Baca. Waduh. Handphone saya terbuka. Cik, ada nggak DM dari sugar baby gitu? Ada, ayo. Ada ya? Pasti ada juga yang goda-goda Pak Hermanto. Tunggu dulu, kita jujur Pak Hermanto sebagai seorang ini. Ada yang goda-goda Pak Hermanto juga ada? Mungkin nggak berani ya. Tapi nggak ada satupun masuk gitu kayak usaha gitu Pak. Ya mungkin kalau say hello, kalau saya nggak tanggepin kan sudah nggak masuk lebih dalam kan ya.
berarti sikapnya si Ya, saya laki-laki. nggak anggapin ya. Kalau nggak anggapin, dia mau apa saya nggak ngerti. Pokoknya yang saya nggak kenal kan nggak pernah saya balas kan. Iya, berarti kejahatan perselingkuhan dan lain-lain itu peran si laki-laki sangat besar berarti Pak ya? Oh yes. Oke. Ini Cheng Li nih bicara itu enak gitu. Nah, ini Pak, saya pengen nanya sedikit dari parenting ya Pak ya. Bapak kan punya anak yang saya ketemu beberapa. Melissa, Belinda, Belinda, Robert juga, Caroline. Caroline saya belum ketemu. Ya, Caroline. yang paling kecil. Iya, saya lihat Bapak mendidik mereka tuh. Ini saya jujur ya Pak, saya bilang ini bapaknya pasti orang hebat. Karena saya sebelum ketemu Bapak, saya ketemu mereka dulu kan. Ya. Saya lihat attitude-nya, cara mereka melihat orang lain, cara mereka menghargai. You should proud as a father, kalau saya bilang. Thank you. You deliver a very good value to them. Iya. So, bagaimana Bapak nge-treat mereka dengan Bapak ini orang kaya? Yang sebenarnya kalau istilahnya ngapain pusing-pusing, udah kasih duit aja lah, inilah, yang penting fasilitas gitu. Ya. How you ini, bagaimana Bapak didik mereka gitu? Ya. Kalau mereka bikin salah, atau mereka kurang ajar, atau mereka dari kecil ya? Ya, syukurnya anak-anak saya nggak ada yang begitu sih ya. Nah, ini saya Tapi bingung. kalau memang mereka sangat penuh pengertian ya, Iya. karena dekat ya sama saya Nggak ada sama yang istri. nakal gitu, Pak. Jadi pada saat mereka sekolah di luar negeri karena tahun 98 itu terjadi krisis, itu saya sama istri kan setiap bulan mesti datengin. Saya nemenin, ngeliatin bagaimana mereka punya kehidupan. Nah, di situ kan mereka justru merasa, aduh di Indonesia krisis, tapi papa mama kok demikian besar perhatiannya. Padahal pengeluaran mereka di Australia itu kan sangat tinggi. Nah, di situ mereka hidupnya sangat hemat ya. Sampai naik bus saja nggak berani, mereka jalan kaki. Jadi kalau saya ngeliatin, waduh luar biasa ini. Saya suka gitu, saya suka. Meskipun mereka secara uang kami kasih unlimited ya. Itu saya sama istri saya dikasih uang, ditaruh rekening di bank, itu mereka bisa ambil, Serius? bisa ambil berapapun, tetapi setiap bulan mereka laporan, mereka pemakaian berapa. Tanggung Itu jawab. sangat minim sekali, sangat minim sekali. Beli pakaian aja nggak berani. Beli pakaian, beli apa-apa, nanti tunggu waktu istri saya ke sana gitu baru dibeliin gitu. Masa sih anak Bapak tuh nggak ada yang, ya maksudnya, aduh ini susah banget dikasih tahu anak ini. Nggak ada Pak? Enggak sih. Baik-baik. Bersyukur. Gue nyerah deh. Serius Pak? Bersyukur ya. Wah ini Gunung Kawi kali mungkin. Dari kaki Gunung Kawi kali ini ya. Iya. Oke, guys. Ya. Kekayaan Bapak ini kan semuanya nantinya akan tinggal nih Pak ya. Kan Bapak pastinya memikirkan atau enggak dengan apa yang Bapak capai ini semuanya. Yang kemudian diturunkan kepada penerus berikutnya. Buat anak-anak Bapak gitu. Apa yang Bapak harapkan dari semua yang Bapak punya ini? Apakah uang akan menjadi suatu hal yang penting, matter on your family, atau dia hanya sebagai supporting gitu loh, aset itu semuanya? Ya, kalau uang ya tentu penting ya, itu sebagai supporting. Impian saya bagaimana perusahaan-perusahaan yang saat ini sudah beberapa yang menjadi perusahaan terbuka, IPO, yang kami bisa berbagi kepada seluruh karyawan, kepada seluruh distribusi, agen, prinsipal, siapapun masyarakat ya. Nah, itu akan memperkuat perusahaan-perusahaan yang ada, dan keinginan saya nantinya kita bisa menjadi perusahaan global, yaitu mungkin the next generation punya yang saya harapkan bisa mewujudkannya gitu. Iya. Ya. Termasuk ini aku dengar Bapak katanya ada event di Surabaya, Idea Cloud Conference 2023 dari tanggal 29 sampai 30 September. Apa itu Pak? Jadi itu kan sebagai impian saya untuk meraih 1 juta entrepreneur. Oh itu. Itu kan dari saya punya bisnis usaha, saya juga mendirikan yayasan. Nah, Idea Cloud ini adalah salah satunya. Saya bersama dengan Coach Denny, Coach Robbie, juga Belinda, mendirikan sebuah Idea Cloud ekosistem. Jadi ekosistem ini bagaimana mulai dari Idea Cloud Conference, mereka mendengarkan
begitu banyak toko-toko, pengusaha yang memberikan inspirasi, memberikan kisah suksesnya, sehingga semua entrepreneur milenial yang mau jadi pengusaha ini bisa mempunyai ide-ide juga kan. Nah dari sana ada Idea Cloud lagi, incubator. Di situ dia bisa belajar selama 3 bulan dengan coaching, tanya jawab, bagaimana membuat bisnis plan, membuat forecast, bagaimana kalau perusahaan itu nanti bertumbuh atau perusahaan itu mengalami kerugian, sampai di mana yang langkah-langkah yang mereka harus putuskan. Nah itu kami ajarkan semua. Nah tidak sampai di situ. Kalau mereka masih ingin melanjutkan, ada Idea Cloud Performance yang mana itu dibimbing perusahaan sampai bisa membesar. Dan yang terakhir, kalau mereka ingin berpartner, ingin mencari strategic partner, itu kami juga ada Idea Cloud Strategic Partner. Kalau yang memang kami paham dengan bisnisnya, itu kami dukung. Kalau yang tidak, akan kami kenalkan dengan venture capital yang lain, supaya bisnis mereka juga tetap bisa bertumbuh unlimited gitu ya. Nah ini sebuah ekosistem kan ya. Bagaimana dalam menciptakan sejuta entrepreneur itu, ini kan juga setiap buat acara kan ada 6.000 orang ya. Dan Idea Cloud Conference ini nanti kami adakan di tanggal 29 Agustus sampai 29 sampai 30 September tahun 2023 ini ya. Dan ini mestinya sebagai salah satu pembicara, tapi kan waktunya nggak masuk, saya mesti gitu keluar ya. Iya. Nah, Pak, aku mau nanya sedikit, Pak. Bapak percaya nggak sih sama afterlife, Pak? Saya tidak tahu itu ya. Saya tidak tahu, jadi saya tidak anggap bisa. Dalam kehidupan sini aja yang kita pikirkan ya. Bagaimana saya percaya hukum karma. Apa yang you lakukan itu pasti ada akibat dan ada sebab ya. Sebab akibat itu saya percaya. Iya, makanya Bapak nggak mau ngelakuin sesuatu yang nanti akan berakibat kurang baik buat Bapak dan keluarga. Betul. Karena itu kan jangkanya unlimited ya. Bisa ke generasi selanjutnya ya. Coba you berbuat yang tidak bagus gitu ya. Nanti anak you mau mencari jodoh pun nanti ditanya orang tuanya siapa ini. Oh jangan lah. Nanti kan akhirnya itu susah juga kan bagi si anak untuk mendapatkan jodoh dari mungkin yang keluarga yang dia inginkan gitu ya. Itu kan kalau orang Buddha bilangnya dharmanya gitu. Iya. Nah, kalau misalnya Bapak, maaf nih Pak ya, kita lebih jauh nih. Bapak sudah berpulang, selesai nih. Apa yang Bapak ingin Bapak dikenang dari Bapak kepada keluarga? Bapak ingin Bapak dilihatnya seperti apa gitu? Ya, seperti ayah dan engkong yang baik aja. Yang dulu ya. Itu yang Bapak ingin diingat ya. Nggak ada yang lebih daripada itu. Nggak ada lah. Kalau di masyarakat? Ya sama lah ya. Saya selalu maunya berbagi ya. Berbagi hanya sebatas itu aja? Iya. Tanpa mengharapkan ada imbalan ya. Karena kalau mengharapkan itu kan sakit itu nanti ya. Kita nggak tulus kan berarti. Berbagi itu harus tulus. Pernah ngalamin hal kayak gitu nggak sih Pak? Maksudnya mengharapkan sesuatu tapi tidak kembali jadi itu menjadi sebuah pelajaran. Karena saya kalau memberi sesuatu atau berbagi ya sudah selesai. Saya nggak pernah membayangkan oh nanti saya harus mendapat ini, mendapat itu tuh nggak pernah saya pikirkan. Jadi ya kita hidup bahagia aja. Kan sudah waktunya bagi. Saya bangun sekolah ini kan dari SPT saya keluar 20 miliar, keluar 10 miliar ya semua sudah langsung ke yayasan ya hilang itu. Hilang kan ya. Coba kita buktikan kalau begitu. Ini ada netizen yang nanya, Bapak bawa uang cash berapa di dompet sekarang? Ah, Bapak bersedia nggak? Tuh ada pertanyaan. Bapak bersedia memperlihatkan dompet Bapak? Nggak apa-apa. Oke. Saya sendiri kadang kalau mau bayar sesuatu ya, waduh ini cukup nggak? Coba kita lihat ya netizen. Wah ini tebaknya berapa ini? Den? Saya tebaknya ada dolarnya, terus saya tebaknya ada uang recehnya, sama ada uang 100 ribunya. Feeling saya sih 2 jutaan ada. Oke, taruh di meja, barang bukti. Oke. Udah nggak ada nih. Habis ya. Oke, habis. Kita hitung guys. Oke, 100. 200, 300, 400. Maaf nih Pak izin ya. Iya. Oke. 500, 600, 700, 800, 10.000,
825.000. 25.000. Tebakan gue salah lagi. 825.000. Seorang Pak Hermanto yang memiliki aset triliunan. Tepuk tangan untuk Pak Hermanto, luar biasa. Very inspiratif. Semoga Bapak akan dikenang dengan banyak sekali kebaikan Bapak ya. Bapak sehat-sehat selalu ya Pak ya. Sehat-sehat. Oke, kita ketemu lagi nanti.